Jika kita tidak bisa bersaudara dalam iman, maka tetaplah bersaudara dalam kemanusiaan. Karena kita diciptakan dari tanah yang sama. Kalau ada yang menolak perbedaan, mungkin itu diciptakannya dari tanah sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para pemirsa podcast Bima Sakti dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di podcast Bima Sakti, bincang manfaat satukan hati. Kami berharap mudah-mudahan panjenengan semua pada pagi hari ini senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, penuh kegembiraan, dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang banyak. Bagi saudara-saudara yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan bagi saudara-saudara saya yang sedang berada dalam kesulitan, mudah-mudahan segera mendapatkan jalan keluar. Pagi ini sangat luar biasa sekali, kami merasa sangat bahagia dan penuh sukacita karena telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Yohanes. Beliau akan bercerita atau share kepada kita semua terkait persiapan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Oke, baik, mari kita sapa bersama. Selamat pagi Bapak Yohanes. Selamat pagi Bapak, salam persaudaraan. Ya, salam Terima persaudaraan. kasih Ya, kita bisa bertemu di sini. Nggih. Bagaimana kabar Bapak pada pagi hari ini? Baik Pak, dan diberi kesehatan sampai sekarang. Mudah-mudahan senantiasa sehat, nggih. Amin. Nggih. Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kami. Kami berharap pada pagi hari ini kita bisa share atau berbincang-bincang mengenai perayaan Natal dan Tahun Baru. Nggih. Ya, Pak. Kalau menurut Bapak, apakah makna daripada Natal itu sendiri? Makna Natal, dari istilah Natal itu kelahiran. Ya, Nggih. kalau dari sensus penduduk kan ada Natal dan mortal, ya, dari kelahiran dan kematian. Natal itu adalah kelahiran, maka perayaan Natal itu adalah perayaan kelahiran yang dipahami oleh umat Katolik bahwa ini adalah kelahiran Yesus Kristus, di mana Sang Sabda, Sang Firman itu menjadi manusia dan ingin menunjukkan contoh teladannya dalam kehidupannya. Dan ini yang dimaknai oleh umat Katolik, Bapak. Oke. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada umat Katolik terkait perayaan Natal? Yang mesti harus jadikan pegangan, jadikan refleksi dan pemahaman umat Katolik bahwa perayaan Natal bukan hura-hura, bukan bersenang-senang, tetapi penghayatan spiritualnya. Bagaimana Allah yang begitu tinggi, Allah yang begitu luar biasanya, Dia mengosongkan diri, hadir dalam Bunda Maria yang sebagai hamba Tuhan, yang percaya bahwa apa yang menjadi kehendak Allah Dia melaksanakannya. Disinilah Yesus hadir dalam bentuk kesederhanaan. Maka dalam proses seperti ini ada keteladanan untuk tetap hidup dalam kesederhanaan, kesetiaan, kerendahan hati, dan mengutamakan kebaikan. Itu yang mesti harus diupayakan. Terima kasih Bapak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini perayaan Natal itu dirayakan dengan sangat luar biasa, ya. Penuh sukacita. Kemudian kalau saya lihat itu sangat istimewa sekali, di mana ada Sinterklas, kemudian ada pohon Natal, pembagian hadiah, kemudian juga ada pesta dan lain sebagainya. Menurut Bapak, apakah itu bagian daripada ajaran Katolik itu sendiri, atau mungkin itu tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun? Itu satu kesatuan dalam ajaran agama atau sesuatu yang berbeda? Ya, bagi umat Katolik ini ada tradisi yang diturunkan, misalnya membuat kandang Natal, membuat
apa adanya pohon Natal itu sebenarnya hanya tradisi-tradisi saja untuk bagaimana perayaan Natal itu dihayati. Nah, dalam prosesnya memang ada hubungannya dengan komersial ya. Sehingga bagaimana digaungkan dengan hal-hal komersial sehingga seakan-akan ditambah dengan sinterklas dan macam-macam semacam itu, sebenarnya tidak ada hal yang bersifat seperti itu. Intinya adalah bagaimana kita memaknai peristiwa Natal itu untuk melakukan hal yang baik. Nah, itu yang seharusnya, tetapi karena memang ada sisi-sisi komersil, penjualan kartu, dan macam-macam itulah yang akhirnya ada seakan-akan dengan gaungnya yang begitu besar di tempat-tempat yang begitu. Padahal prinsipnya adalah ada itu tadi, bahwa kesederhanaan, kesetiaan, dan mengupayakan kebaikan-kebaikan itulah yang utama mesti harus dilakukan. Terima kasih. Kemudian untuk penerapan ajaran Bapak. Peristiwa kelahiran Kristus di kandang yang sederhana mengajarkan kerendahan hati seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Kemudian bagaimana kita dapat mempraktekkan kerendahan hati tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berinteraksi dengan sesama. Sifat kerendahan hati itu adalah sikap menerima diri dengan sesama itu sebagaimana apa adanya. Sombong itu kalau merendahkan orang lain, minder itu kalau merendahkan diri. Tapi kerendahan hati itu adalah mensyukuri apa yang kita terima, memahami dan menyadari kondisi orang lain yang juga berbeda, dan bagaimana kita juga bisa menerima perbedaan-perbedaan itu dan mengupayakan hubungan yang baik satu dengan yang lain. Itu yang mesti harus dilakukan. Kita menyadari bahwa kita punya iman, yang lain juga punya iman, yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan tradisi dan iman masing-masing, tapi tanpa harus membenturkan dalam level kemanusiaan, di mana kita bisa bergerak bersama, berjalan bersama, melakukan tugas-tugas kehidupan, bagaimana menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan sesama ini, ya itu yang harus kita lakukan. Kurang lebih begitu, Bapak. Terima kasih. Kemudian harapan dan damai sejahtera. Natal sering dikaitkan dengan damai sejahtera di tengah Katolik dan tantangan dunia saat ini, Pak. Nah, bagaimana kita dapat menjadi agen perdamaian dan penyebaran kasih dengan keadaan seperti kondisi saat ini? Seperti kita tahu bahwasanya di negara Indonesia, terutama akhir-akhir ini banyak terjadinya radikalisme dan intoleransi, dan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan juga dengan ajaran di setiap agama. Saya rasa setiap agama, bukan hanya Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, itu mengharapkan bahwa umat manusia ini bisa hidup damai, berdampingan selamanya, tanpa ada konflik, tanpa ada intimidasi, tanpa ada persekusi. Tapi akhir-akhir ini kita kan sering melihat banyak terjadinya persekusi dan lain sebagainya. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada umat ini agar kita bisa hidup damai berdampingan, Bapak? Baik, sehubungan dengan ajaran bahwa yang utama adalah kasihlah Allah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu merupakan ajaran dasar yang diajarkan Yesus kepada umat Katolik juga, yang mungkin juga gereja yang Protestan juga sama, bahwa ini harus dilakukan. Bahkan ada satu yang disampaikan bahwa kasihlah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Bahwa kita memang tidak diminta untuk membalas dendam, tetapi mengupayakan bagaimana kita berjabat tangan, duduk bersama, dan mengupayakan bagaimana perdamaian terjadi. Nah, ini merupakan hal yang mesti harus dilakukan sebagai umat Katolik, terutama untuk tidak menggunakan budaya kekerasan. Ini supaya apa? Supaya kita mengajak, mari kita untuk membangun damai. Karena jika kekerasan dibalas dengan kekerasan, tidak akan ada hentinya. Maka akan terjadi balas dendam yang terus-menerus. Tetapi di saat kita mau mendoakan, kita mengalah, kita lebih baik menjaga hubungan, itu jauh lebih membawa pada damai. Tapi yang utama tadi harus mensyukuri dulu dengan hidup, membangun hubungan yang baik, menjaga relasi-relasi yang baik satu dengan yang lain. Lebih begitu, Bapak. Okay. Luar biasa pemirsa apa yang beliau sampaikan, dan saya rasa saya juga sangat sepakat sekali
bahwasanya dalam hidup, menjalani hidup dalam kehidupan ini, kita harus senantiasa berjalan berdampingan dalam keadaan damai. Sering saya dengar satu ungkapan Bapak, jika kita tidak bisa bersaudara dalam iman, maka tetaplah bersaudara dalam kemanusiaan. Karena kita diciptakan dari tanah yang sama. Kalau ada yang menolak perbedaan, mungkin itu diciptakannya dari tanah sengketa. Itu dari saya yang terakhir, Pak. Redaksionalnya tidak seperti itu sebetulnya ya. Terima kasih. Kemudian untuk fokus utama Bapak, banyak tradisi Natal yang menarik ya, pohon Natal, Sinterklas dan sebagainya. Bagaimana kita dapat menjaga fokus perayaan tetap dalam keadaan sederhana. Nah, seperti yang jenengan sampaikan tadi, bahwasanya seperti pohon Natal, Sinterklas, pembagian hadiah itu bukan ajaran agama dalam Katolik, tetapi itu adalah merupakan budaya dan tradisi yang dibiasakan secara turun-temurun. Nah, supaya kita bisa menarik kepada fokus awal tujuan daripada perayaan Natal itu sendiri, apa yang harus dilakukan oleh umat Katolik sehingga kita bisa menjalankan perayaan itu dalam kesederhanaan. Ya. Karena ini ungkapan iman, itu bisa diwujudkan dalam berbagai macam hal. Mungkin di gereja ada pohon Natal yang cukup besar, itu bisa terjadi karena itu sebagai ungkapan iman bahwa inilah hari kelahiran Kristus yang dihayati oleh umat Katolik. Tapi dalam proses seperti ini, Gereja Katolik kan merayakan Natal nanti tanggal 25 Desember. Jadi kita belum merayakan Natal sampai saat ini, Mas Ian. Dan kita ada masa Advent. Masa Advent itu adalah masa di mana kita itu menyambut kedatangan. Jadi kedatangan Kristus itu nanti tanggal 25 kita harus menyiapkan hati, menyiapkan sikap perilaku yang baik, memohon pengampunan kalau misalnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, untuk menyambut kedatangan tanggal 25 ini. Nah, ini nanti akan dinyatakan karena ini suatu keyakinan bahwa nanti Kristus akan datang yang kedua atau istilah dengan parousia. Maka kita diajak untuk melakukan pertobatan. Yang melakukan yang tidak baik, ayo berubah untuk melakukan perbuatan baik. Dan ini merupakan yang tradisi kita lakukan selama ini. Tetapi eksesnya perayaan Natal itu bisa jadi dengan tadi ungkapan iman itu macam-macam dan bisa mengendalikan ini, apalagi ditambah dengan akses yang lain-lain. Tapi untuk di gereja sendiri kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, melakukan bakti sosial untuk yang umat kita sendiri yang ada di beberapa tempat yang tidak mampu, ya kita membagikan sembako dan berapa yang dibutuhkan, dan itu yang kita lakukan selama ini, Pak. Luar biasa pemirsa apa yang beliau sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Satu lagi Bapak, terkait paham radikal dan intoleransi yang akhir-akhir ini marak ya di berbagai belahan atau di berbagai wilayah kota yang ada di Indonesia. Kapan hari saya juga pernah lihat berita bahwasanya umat Kristen ketika melakukan peribadatan itu dipersekusi, dilakukan intimidasi. Nah, saya selaku umat Muslim ya Bapak ya, saya mohon kepada saudara saya umat-umat Katolik, baik itu yang Protestan juga ya, itu jangan dipukul rata. Saya yakin orang Islam ketika berpegang teguh pada ajaran agamanya akan bersifat moderat, Bapak. Akan bersifat moderat, akan toleran, tidak akan ada yang namanya paham radikal. Kita sangat toleransi sekali. Nah, oleh karena itu saya mewakili umat Islam, saya mohon maaf, jangan dipukul rata. Mungkin ada memang sebagian oknum ya, beberapa orang ya itu melakukan persekusi. Nah, itu tidak dibenarkan, bukan hanya dalam ajaran agama, tetapi berdasarkan literasi Undang-Undang Dasar 1945 itu juga tidak dibenarkan. Karena dalam negara demokrasi kesatuan Republik Indonesia, kita sepakati bersama itu tidak boleh ada yang namanya tirani minoritas dan dominasi mayoritas. Dalam di depan hukum kita memiliki kedudukan yang sama. Nah, umat Islam juga menerima itu apabila umat Islam ini berpegang teguh pada ajaran agamanya. Agama kami juga tidak diajarkan, Pak, untuk melakukan intimidasi dan toleransi pada orang yang memiliki perbedaan keyakinan. Oleh karena itu, kami mohon, mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang dipersekusi, diintimidasi, itu saya mohon maaf, jangan dipukul rata. Tidak semua umat Islam melakukan hal yang sama. Masih banyak mayoritas orang Islam itu yang bersifat toleran, gitu, Pak. Nah, kemudian
pertanyaan berikutnya, Pak, yang bermakna, apa saran praktis dari Bapak untuk keluarga dan individu agar dapat merayakan Natal dengan lebih bermakna dan berpusat pada Kristus, bukan sekedar perayaan rutin, gitu. Jadi selama ini kan seolah-olah seperti seremonial rutinitas yang dijalankan secara berulang-ulang, tetapi untuk nilai kesakralan spiritualnya itu bukan tidak ada, mungkin berkurang ya, karena tertutupnya dengan glamor dan lain sebagainya itu. Nah, apakah mungkin peribadatannya perlu ditambah atau keimanannya perlu diperkuat atau bagaimana? Monggo Bapak. Baik Bapak, jadi ini menjadi tugas kita bersama ya, yaitu soal penyadaran. Karena penyadaran itu butuh kontinu, karena manusia mudah lupa Pak ya. Jadi karena banyak media sosial dengan tawaran-tawaran yang hedon, yang membelanjakan sebanyak-banyaknya atau konsumerisme, dan itu bisa membawa orang itu terlena dengan situasi dan keadaan, sehingga segala sesuatunya sifatnya formalitas, pokoknya ya sepenting absen. Tetapi apa arti dan makna itu kadang-kadang itu tidak dipahami. Nah, ini yang menjadi tugas bersama. Misalnya saya di dalam proses pengajaran kepada murid-murid saya, ya kita bersyukur karena punya Pancasila. Mengapa? Karena dengan Pancasila itu menjadi kekuatan kita bersama untuk membangun kesatuan. Karena tanpa itu negara ini akan hancur. Banyak negara-negara yang hancur karena perbedaan-perbedaannya seperti ini. Nah, ini pun dengan ini kita juga harus berbangga ya, punya saudara-saudara kita, terutama dari Gus Dur ya, mengajarkan yang baik, kemudian dari saudara kita yang NU juga bagaimana kita bergandengan, apalagi di Kemang Utama juga, seringkali bersama-sama dengan teman-teman, ya ini mengapa kita tidak bisa bergandengan tangan untuk memberikan contoh. Terutama kita harus memberikan contoh dulu, bagaimana kita berusaha bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kemudian untuk internal keluarga ya, setelah acara-acara kita ajakan untuk doa bersama, kemudian di situ mengajak apa pemaknaan itu, dan kepada untuk umat-umat yang lain ada kesempatan ya sampaikan bahwa apa arti dan makna Natal sesungguhnya. Jadi gunakan uang itu untuk yang penting dan yang perlu, dan digunakan untuk memuji Allah lah intinya. Jadi jangan digunakan sifatnya hanya kepentingan nafsu-nafsu duniawi, tapi gunakan itu yang bermanfaat demi kebaikan sesama dan kemuliaan Allah. Itu yang mesti kita ajak bersama-sama. Tapi kembali lagi ya Pak, manusia pelupa. Maka tugas kita bersama-sama untuk bergandengan tangan membuat kesadaran-kesadaran bagaimana kita hidup bersama dan membangun toleransi atau moderasi beragama, itu sangat penting memang. Oke, laras luar biasa. Terima kasih Bapak. Oke. Untuk berikutnya mungkin kita akan bertanya mengenai tahun baru. Ya. Kita fokus pada refleksi pertumbuhan spiritual dan harapan baru. Nah, kalau menurut Bapak refleksi itu kan kita melihat 1 tahun yang lalu. Nah, untuk umat Katolik, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait refleksi 1 tahun yang lalu ya, untuk perayaan tahun baru ini? Jadi setiap tahun kita selalu bermenung apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh dalam perjalanan. Bahwa dengan adanya tahun baru itu kan otomatis kita melihat bahwa oh ternyata dalam kehidupan bersama umat juga belum menyadari sepenuhnya pemahaman akan iman, dan juga bagaimana hubungan dengan sesama juga mungkin belum dimaksimalkan, dan kita ya mengajak untuk melakukan hal-hal yang baik itu tadi, tetapi yang utama adalah kita memberikan contoh, kita mengupayakan bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, dalam tahun baru itu memang ya seperti tahun baru Suro, Imlek, juga tahun baru Muharram ya. Nah, kita pun kalau di sekolah 1 Muharram ya kita merayakan bersama, yang Hindu, yang Protestan dan Katolik saya kumpulkan juga di situ. Kemudian kita juga bersama-sama untuk memberikan uang saku untuk anak yatim juga itu bisa dilakukan. Nah, ini sebagai bentuk bagaimana kita bangun persaudaraan-persaudaraan itu di manapun kita berada. Nah, tahun baru merupakan harapan bahwa ada tahun baru yang harus kita songsong, tapi yang kita lihat adalah
kita harus melihat, merefleksikan apa yang kelemahan-kelemahan kita yang lalu, ayo kita benahi, kita perbaiki yang akan datang. Saya kira itu yang bisa kita Terus apa itu Pak. terkait harapan Bapak ke depan, khususnya bagi umat Katolik ya secara khusus, kemudian kepada seluruh warga negara Indonesia secara umum, terkait apa yang harus kita capai di masa yang akan datang. Ya, untuk ini saya harap umat prihatin dengan keadaan bahwa ada bencana, ada saudara kita yang kesusahan. Saya kira tidak terlalu hura-hura, tapi gunakan sesuatu hal itu yang lebih bermanfaat, yang lebih mengupayakan kebaikan-kebaikan itu yang harus kita lakukan dan ke depan. Nah, hal-hal yang kurang-kurang ya yang harus kita benahi, yaitu persaudaraan-persaudaraan seperti ini yang terus kita gaungkan, supaya kekuatan-kekuatan niat yang untuk menjatuhkan itu semakin diminimalisir, tapi kekuatan-kekuatan untuk membangun, menghidupkan, dan merukunkan satu dengan itu yang mesti harus kita gaungkan terus-menerus. Ya, dan itu adalah tugas kita bersama. Nah, ini adalah tugas kita sebagaimana yang bersama. diamanahkan dalam undang-undang. Ya, betul, Pak. Jadi kita itu diberikan kebebasan untuk beragama, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, itu betul, yang Pak. harus kita tanamkan kepada generasi muda terutama, ya, Pak, supaya bangsa ini tetap bisa berjalan dalam keadaan damai. Ya. Nah, kemudian terkait resolusi spiritual, Bapak, banyak orang membuat resolusi tahun baru. Apa resolusi spiritual yang paling penting atau mendesak yang Bapak anjurkan bagi jamaat untuk tahun yang akan datang terkait resolusi spiritual? Resolusi yang mesti harus kita bangun adalah kenali diri, pahami diri, refleksikan diri, dan ubah diri untuk menjadi jauh lebih baik. Saya kira itu yang utama, karena apa? Berhenti untuk menyalahkan, karena itu akan menjadi bumerang. Tetapi benahi diri dan refleksikan apa yang mesti harus kita benahi, ini yang jauh lebih bermakna. Karena apa? Musuh kita adalah diri kita sendiri, Pak. Karena dalam diri itu ada nafsu-nafsu untuk serakah, nafsu untuk untuk menguasai, untuk memperlakukan orang lain secara tidak adil. Nah, nafsu-nafsu ini yang harus kita kendalikan. Maka pentingnya kita untuk melihat kembali dan mengubah untuk menjadi lebih baik. Jadi ini saya harapkan di situ, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian terkait menghadapi ketidakpastian, Pak. Oke. Tahun baru seringkali membawa ketidakpastian. Bagaimana ajaran iman Kristen membantu kita menghadapi masa depan yang tidak diketahui dengan keyakinan dan ketenangan? Ya, ketidakpastian itu karena kurang keteladanan satu. Maka perlunya aspek keteladanan dari orang tua, para tokoh ulama, dan juga pemimpin-pemimpin spiritual, hendaknya yang mencerminkan kespiritualitasannya itu yang dibangun. Nah, ini bagi saya yang penting, supaya orang tidak menjadi tidak pasti dalam hidup. Karena harus ada pegangan untuk orang muda, siapa yang mesti saya tiru. Nah, untuk menepis ketidakpastian ya kita memberikan teladan yang baik, kemudian kita memastikan bahwa pertama, beriman itu penting, berserah kepada Sang Pencipta itu sangat penting. Yang utama adalah melaksanakan kebajikan itu untuk kemaslahatan banyak orang, itu jauh lebih penting juga. Nah, ini yang menurut saya yang mesti harus kita yang mesti kita mengerti untuk hal seperti ini. Terima kasih. Untuk prioritas hidup, Bapak, bagaimana kita dapat menata ulang prioritas hidup kita di tahun yang baru agar lebih selaras dengan kehendak Tuhan? Ya. Di Gereja Katolik sendiri mulai penyadaran ya untuk orang tua, pembinaan anak-anak, bagaimana pembinaan keluarga itu, bagaimana membangun keluarga yang baik, pendidikan kepada anak itu lebih diperhatikan, karena ini sebagai sel dasar di masyarakat, dan ini yang melakukan kita pembinaan untuk ke depan itu, dan selama ini sudah kita jalankan, bagaimana pembinaan keluarga, apalagi tema Natal ini, Allah menyelamatkan keluarga, ini tema bahwa keluarga itu sangat penting, bagaimana
generasi berikutnya bisa mengerti akan kasih Allah itu dari keluarga. Maka inilah yang harus kita gaungkan kepada keluarga-keluarga untuk memberikan contoh teladan yang baik, membangun hubungan yang baik dalam keluarga, dan mengupayakan bagaimana hidup dilandaskan dengan iman, dan itu dilaksanakan untuk melakukan hal-hal kebajikan-kebajikan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktu Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk umat Katolik pada khususnya, dan kemudian seluruh warga negara Indonesia pada umumnya. Baik pemirsa, kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan barusan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua.